Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita semua saat ini boleh melewati setiap hari-hari kita, dan itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama melalui ibadah online kita saat ini, setiap kita yang ada di rumah, bersama-sama kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersyukur dan kita mau nyatakan dari dalam hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Terlebih kita akan kembali mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dengan pengorbanannya di atas kayu salib yang memberikan kepada kita semua kehidupan yang kekal dan memberikan kita kekuatan. Mari dengan segenap hati kita akan menyembah, kita akan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala puji dan segala syukur, segala hormat hanya bagi Tuhan. Balas
boleh hidup, kami boleh bernafas. Biarlah semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pagi ini Tuhan, kembali kami akan beribadah kepada Tuhan. Kembali kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Bapa, dan Engkaulah yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Roh Kudus, kuasai hati kami. Biarlah Engkau beracara di tengah kami saat ini. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkenan akan setiap apa yang kami kerjakan pagi ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami mulaikan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari setiap kita semuanya dengan segenap hati dan jiwa kita akan bersorak, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik, Dia sungguh baik, dan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. dan Dia berikan, Dia curahkan kuasanya untuk memperlengkapi kita agar kita tetap berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhanku, diberi kuasa. Haleluya.
itulah yang terus akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Salib Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, lebih dalam lagi kami akan berikan hati kami Bapa, untuk kami boleh mendengarkan setiap suara hati-Mu. Terima kasih Yesus, hanya Engkau kekuatan di dalam hidupku. Tuhan Yesus.
dalam surga, inilah pengakuan iman kami Bapa. Karena di dalam Tuhan Yesus kami ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, kalau kami saat ini boleh memuji memuliakan Tuhan. Biarlah segenap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami rindu, kami haus, kami perlu firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami saat ini mau duduk diam, kami mau menyiapkan hati kami mau memberikan hidup kami untuk kami dibaharui melalui firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa untuk mengutarakan isi hati-Mu untuk kami. Biarlah firman ini boleh memperbaiki kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk kami boleh hidup dari hari ke hari dengan iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang urapan yang menghancurkan setiap beban yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam kitab Yesaya Fatsal yang ke-10. Yesaya Fatsal yang ke-10 mulai ayat 24. Ayat ini berkata demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Ayat 27. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini akan membawa kita mengerti tentang suatu kuasa yang dapat merubuhkan, dapat menghancurkan, dapat menyelesaikan setiap beban, setiap kuk yang sedang terpasang di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kenapa kita berada dalam kondisi seperti ini, sepertinya tidak putus-putusnya beban dalam hidup kita, persoalan yang kita pikul, terlalu berat hal-hal yang dihadapi hari-hari ini. Kenapa kita hari-hari ini begitu sulit? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di dunia, kita berada hidup di muka bumi ini, kita tahu bersama bahwa karena dosa bumi ini hancur, bumi ini dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh pekerjaan-pekerjaan daripada iblis yang menyebabkan menjadikan kita tidak tinggal seperti di Firdaus, seperti di
surga, ya, berbeda sekali dengan manusia ketika berada di Taman Eden. Tidak ada beban di situ, tidak ada persoalan di situ. Tetapi karena keadaan dunia hancur karena dosa, maka banyak beban tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa kita hadapi persoalan masalah yang begitu banyak hari-hari ini? Karena memang manusia berada dalam hukum yang ada di muka bumi ini terjadi karena perkara-perkara dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sampai hari ini kita bisa melihat bahwa ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang mengalami beban yang begitu berat dalam hidupnya. Karena penyakit, karena tekanan ekonomi, dan banyak hal terjadi hari-hari ini. Bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang percaya juga mengalami hal yang sama. Di dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita belajar dan kita melihat ada satu peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah orang Israel, khususnya bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Bahwa pada suatu kali kerajaan Asyur atau yang biasa dikenal dengan Assyria itu adalah merupakan satu kerajaan yang sangat ditakuti oleh banyak kerajaan-kerajaan yang lain pada waktu itu. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena terkenal dengan kehidupan mereka yang suka menghancurkan, membakar, bahkan menganiaya, bahkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia sebelumnya. Mereka mampu kerjakan untuk menekan bangsa-bangsa yang lain. Kejahatan dari bangsa Asyur ini terkenal. Dan ketika mereka menyerbu suatu bangsa, mereka akan melakukan hal-hal yang sangat membuat orang-orang di tengah-tengah bangsa yang mereka sedang hancurkan itu akan menderita, akan mengalami beban yang begitu berat. Salah satu adalah suku atau bangsa Yehuda, orang-orang Israel ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Asyur mereka mengelilingi, mereka berusaha untuk menghancurkan Yerusalem. Berusaha untuk membinasakan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ketika mereka mengepung kota Yerusalem, orang Israel di situ hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka terancam karena mereka mendengar berita yang begitu bagaimana orang Asyur, bangsa Asyur, kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang sangat ditakuti pada waktu itu. Mereka tidak segan-segan untuk membakar kota, menganiaya penduduk yang ada di dalamnya. Tidak segan-segan untuk menghancurkan setiap kehidupan perekonomian yang ada. Sehingga ini sangat menakutkan. Ketika orang Asyur menyerbu kerajaan-kerajaan yang lain, khususnya kerajaan Samaria, kalau kita membaca sejarahnya dan belajar firman Allah, maka orang Yehuda ini sempat berpikir untuk kerjasama dengan kerajaan Asyur ini. Mereka sempat berpikir untuk mengandalkan hubungan yang baik dengan kerajaan Asyur. Mereka mau mengadakan suatu persepakatan untuk supaya mereka mendapatkan perlindungan dari bangsa Asyur. Tetapi kalau kita membaca ayatnya yang ke-20, saudara perhatikan dalam Yesaya 10 ayat 20. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Perhatikan dalam ayat-ayat ini.
orang Israel, bangsa Yehuda itu jatuh dalam penjajahan Raja Asyur, kerajaan Asyur ini. Karena kesombongan mereka, ya, karena kedegilan hati mereka, tidak mau menyembah kepada Allah yang benar. Mereka tidak mau sujud, menyembah kepada Tuhan yang benar. Mereka menyembah berhala. Mereka memiliki keangkuhan hidup, kesombongan yang begitu besar sehingga mereka melupakan Tuhan. Apa yang terjadi? Kerajaan Asyur ini yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan kerajaan Israel. Tetapi perhatikan saudara, bangsa Israel khususnya suku Yehuda, sempat mereka ingin bersandar pada kekuatan Raja Asyur ini. Tetapi Alkitab berkata, suatu saat ketika perjanjian Allah ini akan dinyatakan, mereka tidak akan lagi bersandar kepada orang Asyur ini. Saudara yang dikasihi, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin pagi hari ini saudara sedang berhadapan dengan persoalan, masalah, beban yang begitu berat. Saudara sulit untuk memikulnya. Saya tidak tahu persoalan saudara, tetapi Tuhan tahu persoalan saudara. Saya ingin bawa kepada satu ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-27. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu. Ini Tuhan sedang berbicara kepada orang Yehuda. Ya, beban kuk yang ditimpakan orang Asyur kepada mereka akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang Asyur ini begitu membuat orang-orang Israel ini terbeban. Mereka nggak bisa keluar masuk dari kota Yerusalem. Untuk pergi berdagang tidak mampu, tidak bisa lagi. Untuk pergi bercocok tanam tidak bisa. Bagaimana mungkin di luar sana ada orang-orang Asyur yang begitu menakutkan sekali. Ini perawakan mereka orang Asyur adalah perawakan yang besar-besar saudara, karena mereka kalau kita baca dalam Kejadian, sebenarnya mereka itu salah satu keturunan dari orang atau dapat dikatakan bangsa Asyur ini, itu Nimrod saudara. Orang yang besar-besar. Mereka bekerja, ya, sulit, tidak bisa berusaha, berdagang tidak bisa. Bahkan sekarang berdiam di dalam kota Yerusalem. Sekian lama mereka berdiam karena mereka takut. Tetapi Tuhan katakan pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Di dalam terjemahan yang lain kalau kita membaca, maka ada terjemahan yang mengatakan begini. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan rusak oleh minyak. Bahkan dalam terjemahannya yang lain, kalau saudara belajar firman, maka ada tertulis bahwa kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu itu akan lenyap oleh urapan. Ya. Saya tidak tahu kenapa dalam perjanjian, dalam terjemahan ini, dalam terjemahan Alkitab yang kita pegang, ada kata yang hilang di situ. Tetapi baik sekali kalau kita bisa belajar, maka kita bisa temukan bahwa kuk, beban yang dipikul oleh orang Yahudi, itu lenyap karena urapan, karena minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memiliki satu arti rohani yang baik bagi kita pagi ini. Apakah itu beban yang saudara pikul? Masalah penyakit. Walaupun penyakit itu sangat mengganggu saudara, ya, mungkin dokter berkata tidak akan sembuh. Beban yang saudara pikul karena masalah perekonomian akibat wabah virus COVID-19 ini membuat saudara tidak mampu untuk sepertinya bertahan dalam dagang saudara, dalam usaha saudara. Banyak hal yang bisa menjadi keluhan dari setiap kita yang ada. Tetapi mari, ada pengertian rohani yang besar yang bisa kita lihat di sini. Alkitab katakan orang-orang Yahudi, apa yang dibebankan oleh orang Asyur di dalam hidupmu,
itu mereka itu akan dikatakan Alkitab itu akan dilenyapkan oleh karena urapan, oleh karena minyak. Ini bicara, pengertian ini bicara tentang hal rohani, tentang kuasa. Saudara, kita beberapa hari lalu memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Dan urap ini minyak urapan. Ini bicara tentang pribadi Allah yang kita kenal dengan Roh Kudus. Roh Allah yang diberikan ketika Yesus naik meninggalkan bumi ini, naik ke sorga, pergi menyediakan tempat bagi kita. Menjadi imam besar yang agung di sana, selalu berdoa untuk kita. Dia memberikan kuasa kepada kita, diberikan Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus itu segala beban, segala kuk yang terpasang, yang diakibatkan oleh Asyur, yang menggambarkan kepada kita hari-hari ini, apa saja yang membawa kita ya terbeban dengan kondisi sekarang, situasi ini membebani kita semua. Perhatikan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita punya kerinduan untuk memiliki kuasa itu. Ketika minyak urapan turun atas kita, ya, ini bukan minyak sembarangan, bukan bicara secara fisik, minyak-minyakan, bukan. Tetapi lebih daripada itu, bicara tentang kuasa Roh Kudus. Ketika minyak urapan itu, kuasa Roh Kudus itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka terjadi suatu perubahan besar. Karena di dalam kita ada kuasa. Kuasa itu yang mampu melenyapkan segala beban. Kuasa itu yang melenyapkan segala kuk yang terpasang selama ini dalam hidup kita. Yesus berkata bahwa roh yang kuberikan kepadamu, itu roh Allah itu adalah penolong bagi kita semua. Dia yang menghibur, menguatkan, dia yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita, dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya Roh Kudus ini yang akan menolong kita pada kita di hari-hari ini. Kalau kita punya kerinduan supaya kuasa itu menjadi bagian kita, satu perkara saya mau sampaikan kepada kita. Tinggallah terus di dalam Tuhan. Sekali lagi saya berulang-ulang minggu kemarin saya berkata tinggal di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan. Banyak berlutut, banyak berdoa. Saudara, karena dengan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Maka di saat kita berdoa kepada Tuhan, kita rajin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu menjadi bukti bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Itu menjadi bukti bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan kenal saudara karena kedekatan saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan kuasa itu kepadamu. Menjadi bagian dalam hidupmu. Sehingga ketika kita berjalan, kita menghadapi kondisi hari-hari ini, maka kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap memuji sama nama Tuhan. Tetap memuliakan nama Tuhan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Saudara, pernah suatu kali peristiwa ketika Elia akan naik ke sorga. Elisa itu dia pingin sekali supaya dia dapat kuasa seperti yang Elia punya. Elia tanya, apa mau kamu? Elia pingin, apa sih yang kamu mau? Elisa cuma bilang, aku pingin memiliki kuasa itu. Ya, aku pingin seperti Elia, memiliki kuasa. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus, kuasa Allah itu yang akan memampukan dia untuk menghadapi pelayanan yang ada di depan sana. Ya, dia merindukan urapan yang sama yang dimiliki oleh Elia. Dia pingin sekali itu. Elisa sadar bahwa urapan Tuhan ini itu akan mampu melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan dia. Jadi memang kita bisa kuat bukan karena kita. Walaupun di luar sana ya
perekonomian goncang, mempengaruhi segala usaha pekerjaan, bahkan penghasilan kita. Tetapi dengan minyak urapan, dengan kuasa Tuhan, ketika kita diurapi, kita punya kuasa. Kuasa itu yang menghancurkan segala beban-bebanmu. Kuasa itu yang menghancurkan setiap kuk yang ada. Sehingga ketika itu terhancurkan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ya. Elia pernah mengalami keadaan sulit, ya. Tuhan perintahkan burung gagak datang bawa roti, ya, memberi makan. Itu terjadi karena apa? Ada kuasa. Kuasa yang mengubah semua yang ada. Saya percaya hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap waktu. Kita minta Tuhan. Karena hanyalah beban ini yang kami pikul, kita pikul tiap waktu. Sepertinya enggak lepas-lepas dari kita. Saudara berusaha bagaimanapun, hanya bisa dilepaskan karena ada kuasa, ada urapan. Saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Terlebih pada hari ini, kita akan makan, minum, tubuh dan darah Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya, saya yakin, saudara ketika terima, makan, minum, ya, makan tubuh Yesus, sekutu dengan Yesus, minum darah Yesus yang menyucikan kita, yang memperlengkapi kita semua, maka yang terjadi kekuatan dari Tuhan akan kita rasakan. Ada kemampuan untuk menghadapi hari yang akan datang. Tuhan tolong kita semua sebelum kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saya mengajak saudara mempersiapkan semua itu, mengambil roti, persiapkan roti saudara, persiapkan anggur yang sudah kami bagikan, sudah saudara terima supaya kita sama-sama masuk dalam persekutuan melalui tubuh dan darah Yesus. Mari saudara yang sudah siap, kita menghormati semuanya ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan sebelum kita makan, minum tubuh dan darah Yesus, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami bersyukur di hadapan-Mu. Pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Walaupun ada satu kerajaan, ada orang-orang Asyur yang menakutkan, yang bisa mengancam setiap kehidupan daripada kami semua. Mungkin Asyur ini adalah bicara tentang hal-hal yang menekan beban-beban yang sedang terjadi hari-hari ini. Kesulitan ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah apapun juga. Kami percaya pagi ini kami beroleh janji firman-Mu bahwa Engkau akan menghancurkan, Engkau kuasa-Mu akan menghancurkan segala beban-beban dan kukuk yang terpasang ini. Sehingga kami semua beroleh kelegaan di dalam Engkau. Tuhan, urapilah kami dengan urapan-Mu, urapilah kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, mari tinggal di dalam hidup kami, tinggal dan kuasai hidup kami semua. Sehingga kami beroleh kekuatan yang daripada-Mu, kami beroleh kuasa daripada-Mu. Pagi ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami makan, kami minum, bersekutu melalui tubuh dan darah-Mu ini, kami akan beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan.
beroleh hidup yang baru, mengalami pengampunan atas setiap kekurangan dan kelemahan kami semua. Dan kami percaya ada kuasa, ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap untuk terima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas, di atas kepala kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita bersyukur buat roti yang adalah gambaran daripada tubuh Yesus ini. Kita bersekutu bersama-sama dan kita mau makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan rasa terima kasih, rasa hormat kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan kehidupannya untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan di atas kepala kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita bersyukur buat darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk kita semua, diberikan untuk kita, supaya melalui darah Yesus kita mendapatkan pengampunan akan setiap dosa dan kesalahan kita. Dan dia tinggal di dalam hidup kita. Kita bersekutu bersama-sama dengan darah Yesus. Kita bersyukur buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk kita semua. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Tubuhmu dan darahmu membawa kami hidup di dalam Engkau, hidup bersama denganmu selama-lamanya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu dan melalui perjamuan asa yang kudus, perjamuan Tuhan pada pagi ini mendatangkan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bahkan seberapa banyak kami yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati semua. Dan Tuhan, Engkau berjanji bagi kami semua. Engkau mengaruniakan kepada kami kuasa, dan ketika kuasa itu turun bagi kami, maka segala beban, segala kuk itu dilenyapkan, dihancurkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya minggu ini
akan menjadi minggu yang diberkati Tuhan bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami yakin semua kami dipulihkan, diberkati, dan Tuhan, Engkau akan menyertai semua langkah hidup kami semua. Engkau akan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dan kami percaya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya berkat-Mu turun bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan-tangan kami di hadapan-Mu. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan segala berkat daripada Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan memberkati seluruh perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini, mulai hari ini, hari esok sampai Maranatha. Kami akan hidup penuh kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat ini penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, dan percaya minggu ini akan menjadi minggu yang penuh berkat, mujizat, pertolongan di dalam hidup kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan.